Ya pemirsa, kita lihat bersama-sama Wahyudinata selaku Ketua KPU Jakarta sudah mulai menduduki kursi yang telah disiapkan pemirsa, menandakan bahwa sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama seperti apakah pengumuman dari hasil penetapan hasil pemilihan gubernur dari KPU Provinsi DKI Jakarta pemirsa. Dari informasi yang kami dapatkan pemirsa, ini juga KPU Jakarta juga memberikan kesempatan kepada 3 pasangan lainnya pemirsa untuk mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi jika merasa keberatan dengan hasil atau penghitungan suara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Dan sebelumnya juga KPU Jakarta mengesahkan hasil perolehan suara Pilkada 2024 dengan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dinyatakan unggul di seluruh wilayahnya pemirsa. Saat ini juga kami masih menanti seperti apakah tampaknya sesaat lagi pemirsa sudah akan dimulai dari penetapan hasil Pilgub dari KPU Provinsi DKI Jakarta pemirsa, kita akan saksikan bersama-sama pemirsa. Sudah bisa dimulai? Lanjut. Kita tunggu Pak Dodi sama Pak Rambe ya. Sudah siap ditampilin ya udah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan KPU Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, saksi pasangan calon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, para pemantau dan undangan dan media yang hadir hari ini. Cek. Kurang kencang atau gimana? Tolong dibesarkan. Cek 1, 2, 3. Son dibesarkan son. Oke ya, saya ulang ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada forum hari ini. Seperti yang saya sampaikan kemarin malam ya, tadi malam, bahwa kita acaranya tunggal hari ini yaitu penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Saya ulangi, penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024. Sebelum saya masuk ke penetapan, tentu saja saya akan tarik pending atau cabut pending dan kita akan mulai acara. Pending sampai pukul 13.00 tadi malam saya cabut. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke agenda tunggal penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Mengenai teknis dan mekanismenya tentu saja nanti kami akan menampilkan kembali ya hasil yang sudah kita sahkan untuk 6 kabupaten kota tadi malam. Mohon untuk dicocokkan oleh para saksi dan Bawaslu yang hadir hari ini. Kalau sudah cocok nanti kita langsung penetapan hasilnya ya. Untuk memimpin acara ini saya persilahkan Pak Dodi sebagai divisi teknis penyelenggaraan untuk menyampaikan mekanismenya dan bagaimana nanti proses pencermatannya. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke agenda penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Untuk itu kita akan tampilkan formulir D hasil provinsi untuk KWK gubernur. Mohon ditampilkan yang sudah menjadi berita acara, Mas, jangan sirekap ya, karena sirekap kemarin sudah kita bacakan. Model D hasil provinsi KWK gubernur. Ini kan generate nggak kosong, tapi diisi.
Ya. Sudah bisa ditampilkan? Datanya. Jangan salah harinya, tulis saja udah hari ini. Mau tulis atau masih udah ingat? Boleh sekalian dibagikan ke tim pasangan calon ya, supaya kita sama-sama mencermati. Oke, karena semua tim pasangan calon dan Bawaslu sudah mendapatkan model D hasil provinsi KWK dalam bentuk draft yang nanti akan kami tanda tangani. Kami izin membacakan nanti setiap korwil ya, juga membacakan hasil tiap langsung provinsi saja. Oke. Izin. Ya. Izin Ketua, pergantian pemain. Oh iya. Silakan memperkenalkan diri dulu, Bang. Perkenalkan diri. Mandatnya sudah ada ya? Udah ada. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Haji Ramdan Alamsyah SMH dari saksi pasangan calon nomor 01. Oke. Selamat Terima datang, kasih. Pak Terima kasih. Ramdan. Ya, buat pencermatan. Ya. Baik, kita bacakan ya. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024, model D hasil provinsi KWK gubernur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pada hari ini, Minggu, tanggal 8 bulan Desember tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam wilayah kerja KPU Provinsi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur bertempat di Jakarta. Pelaksana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur disaksikan oleh saksi pasangan calon serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Provinsi menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi berdasarkan formulir model D hasil KAPKO KWK gubernur dari seluruh kabupaten kota dan menuangkan ke dalam formulir model D hasil provinsi KWK gubernur. Provinsi DKI Daerah Khusus Jakarta dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara gubernur dan wakil gubernur ada kejadian khusus dan atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK tingkat kabupaten kota. Demikian berita acara dan sertifikat ini dibuat dalam sekian rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi serta pasangan calon yang hadir. Lanjut halaman kedua. Berikutnya kami minta setiap korwil untuk membacakan, sekaligus kami minta saksi dan Bawaslu untuk mencermati bersama-sama hasilnya. Yang ujung aja. Yang ujung aja. Kita tawarkan, kita baca kembali setiap kabupaten kota atau langsung hasil di tingkat provinsi. Langsung kami bacakan hasil akhir ya.
sebaiknya diulang lagi Ketua dengan yang di Kota Madia ya. Kan nggak banyak juga. Oke, kita bacakan masing-masing kabupaten kota ya. Korwil silakan dibaca Kepulauan Seribu terlebih dahulu. Dari situ langsung ya. Kepulauan Seribu, data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, laki-laki 10497, kemudian perempuan 10411, jumlah 20908. Pengguna hak pilih, jumlah pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 7127, perempuan 7872, jumlah 14999. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 86, perempuan 42, jumlah 128. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 17, perempuan 17, jumlah 34. Jumlah pengguna hak pilih, laki-laki 7230, perempuan 7931, jumlah 15161. Sudah ya? Selanjutnya, langsung dibaca semua jumlah surat. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 21.474, jumlah surat suara yang digunakan 15.161 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak ataupun keliru coblos 11 lembar, jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 6.302 lembar. Next. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 92, perempuan 92, jumlah 184. Oke, kemana sih dia? Data rincian perolehan suara. Oke. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, nomor dan pasangan calon, nomor dan nama pasangan calon. Nomor 1 HM Ridwan Kamil Haji Suswono 6.578. 2 nomor urut 2 Komjen Pol Dharma Pangrekun dan Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto MT 653. Nomor urut 3 Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo dan Haji Rano Karno 7456. Data suara sah dan tidak sah, jumlah seluruh suara sah 14.687, jumlah suara tidak sah 474, jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 15.161. Sudah, terima kasih. Cocok ya? Ya, kita nggak usah pencocokan lagi ya, udah sama tadi malam ya. Jakarta Pusat, silakan. Jakarta Pusat. Data pemilih dan penggunaan hak pilih. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 403345, perempuan 410376, jumlah 813721. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki 212586, perempuan 240735, jumlah 453321. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih laki-laki 877, perempuan 325, jumlah 1202. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih laki-laki 257, perempuan 499, jumlah 1026.
Jumlah pengguna hak pilih secara keseluruhan laki-laki 213.990, perempuan 241.559, jumlah 455.549. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 834.915. Jumlah surat suara yang digunakan 455.549. Jumlah surat suara dikembalikan karena rusak atau keliru coblos 372. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan 378.994. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 750, perempuan 953, jumlah 1703. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor 1, HM Ridwan Kamil H. Suswono 152.235. Nomor 2, Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Mhum Dr. Insinyur R. Kunwardana Abiyoto MT 44865. Dr. Insinyur Pramono Anum Wibowo MM Harano Karno SIP atau Sidul 220.372. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 417472. Jumlah suara tidak sah 38077. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 455.549. Terima kasih. Selanjutnya Jakarta Utara, Bu Astri. Kota Jakarta Utara. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap 666, laki-laki 666.181, perempuan 679.634, jumlah 1345815. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 324.554, perempuan 384.912, jumlah 709.466. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 823, perempuan 801, jumlah 1624. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 661, perempuan 616, jumlah 1277. Jumlah pengguna hak pilih, laki-laki 326038, perempuan 386329, jumlah 712367. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 1383032. Jumlah surat suara yang digunakan 712367. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 823. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 669842. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 1089, perempuan 1131, jumlah 2220. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor urut 1 261463, nomor urut 2
77026, nomor urut 3 328486. Jumlah seluruh suara sah 666975. Jumlah suara tidak sah 45392. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 712367. Selanjutnya, Kota Jakarta Barat. Kota Jakarta Barat, data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, laki-laki 946.565, perempuan 963.209, jumlah 1909774. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 498.445, perempuan 566.199, jumlah 1064644. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 986, perempuan 977, jumlah 1963. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 1146, perempuan 1249, jumlah 2395. Jumlah pengguna hak pilih, laki-laki 500.577, perempuan 568.425, jumlah 1249, jumlah 2395. Jumlah pengguna hak pilih, laki-laki 500.577, perempuan 568.425, jumlah 109.002. Data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 1960427. Jumlah surat suara yang digunakan 1069002. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 1637. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 889788. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya 1260, saya ulangi, laki-laki 1260, perempuan 1391, jumlah 2651. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Haji Suswono 386880. Nomor urut 2 Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Hum Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto MT 109457. Nomor urut 3, Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM, Haji Rano Karno SIP atau Sidul 500738. Jumlah seluruh suara sah 997075, jumlah suara tidak sah 71927. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 1069002. Silakan Jakarta Selatan, Pak Korwil. Kota Jakarta Selatan, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, laki-laki 855.957, perempuan 893.004, jumlah 1748961,
pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 480, 435. Perempuan 561, 572. Jumlah 1042007. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 1139. Perempuan 1034. Jumlah 2173. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 1169. Perempuan 1131. Jumlah 2300. Jumlah pengguna hak pilih. Laki-laki 482743. Perempuan 563737. Jumlah 1046480. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 1800107. Jumlah surat suara yang digunakan 1046480. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih 731. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 752896. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 1388. Perempuan 1541. Jumlah 2929. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor urut 1, HM Ridwan Kamil Haji Suswono 375391. Nomor urut 2, Komjen Pol Punawirawan Dharma Pongrikun SIK MMM Hum Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto MT 90294. Nomor urut 3, Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM Haji Ranokano SIP Sidul 491017. Saya ulangi 491017. Jumlah seluruh suara sah 956702. Jumlah suara tidak sah 89778. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 1046480. Jakarta Timur, silakan. Saya lanjutkan. Kota Jakarta Timur. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki 1166266. Perempuan 1208562. Jumlah 2374828. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 651628. Perempuan 769784. Jumlah 1421412. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 1032. Perempuan 713. Jumlah 1745. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 1401. Perempuan 1276. Jumlah 2677. Jumlah pengguna hak pilih. Laki-laki 654061. Perempuan 771773. Jumlah 1425000.
Data penggunaan surat suara. 1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT. 2439,628. Jumlah surat suara yang digunakan 1425,834. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 1131. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 1012663. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 2138, perempuan 2110, jumlah 4248. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor dan nama pasangan calon 1. H.M. Ridwan Kamil Haji Suswono 535613. 2. Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pangrekun SIK MH M.Hum Dr. Insinyur R. Kun Wardana Abiyoto MT 136935. 3. Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul 635170. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah. Terima kasih Pak Raffi. Sebelum saya membacakan hasil provinsi, saya mau tanyakan dulu apakah tingkat kota sudah sama dengan yang kita bacakan tadi malam. Nomor 1 sudah sama, cocok. Nomor 2 cocok. Nomor 3 dari Bawaslu. Sebelum saya bacakan hasil provinsi, saya mau tanyakan kembali apakah ada pernyataan keberatan atau kejadian khusus untuk proses yang laksanakan hari ini. 01. Baik. Dibacakan dulu hasilnya atau keberatan dulu Ketua? Sebaiknya dibacakan Saya dulu bacakan dulu hasilnya ya. Ya, Oke, setelah itu baru siap. kita. Atau sambil ditulis Bang? Enggak. Ya, kita sedang menulis Sudah Ketua, nulis. itu masalahnya. Siap. Jangan banyak-banyak, Bang. Oke ya. Saya bacakan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dari setiap kabupaten kota pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari DKI Jakarta. Pada paragraf ketiga ya, nanti kami pastikan, saya ulangi, Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara gubernur dan wakil gubernur ada kejadian khusus ya, ada kejadian khusus dan keberatan saksi sesuai dengan yang nanti akan dicatat dan dibacakan setelah kami membacakan hasil, saya ulangi, berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024. Saya bacakan hasilnya. Model D hasil Provinsi KWK Gubernur halaman 21 Daerah Khusus Jakarta. Data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 4058811. Perempuan 4165196. Jumlah 8214007. Saya ulangi, 8214007. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 2174711.
4775. Perempuan 2531074. Jumlah 470589. Saya ulangi, 4705.849. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 4943, perempuan 3892, jumlah 8835. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 4921, perempuan 4788, jumlah 9709. Saya ulangi, 9709. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 2184639, perempuan 2539754, jumlah 4724393. Rincian data pengguna surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 8439583. Jumlah surat suara yang digunakan 4724393. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 4705. Jumlah surat suara yang tidak digunakan dan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 3710485. Rincian data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 6717, perempuan 7218, jumlah 139. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 6717, perempuan 7218, jumlah 13935. Uraian data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, nomor dan nama pasangan calon. 1. HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono 1718160. 2. Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Mhum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abiyoto MT 459230. 3. Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul 2183239. Uraian data suara sah dan tidak sah. Jumlah suara sah, saya ulangi, jumlah seluruh suara sah 4360629. Jumlah suara tidak sah 363764. Jumlah suara sah dan tidak sah 4724393. Sebelum saya sahkan, saya minta pendapatnya dari pasangan nomor 1, 2, dan 3. Pertama, apakah ada ketidakcocokan dari data yang disampaikan? Sudah cocok? Sudah cocok tuh. Nomor 2, sudah cocok? Nomor 3, sudah cocok? Cocok. Bawaslu? Cocok. Sebelum saya sahkan, apakah ada kejadian khusus yang perlu disampaikan? Saya sahkan dulu ya. Sebentar, kita akan membuatkan dan menyampaikan satu catatan pimpinan. Jadi
Boleh saya sampaikan dan kami bacakan? Boleh, terkait- silakan dibacakan kejadian khususnya, Bang. Ya. Pertama terkait pada tanggal 27 November 2024 di TPS 08 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Sekitar pukul 12.10 sampai dengan 12. Pada 18 surat suara. Itu yang ketahuan Ketua. Ya, dibacakan aja, Bang. Hal itu peristiwa pada TPS 08 Pinang Ranti di Jakarta Timur patut diduga bisa terjadi di TPS-TPS lainnya, di mana hak pilih warga Jakarta disalahgunakan oleh oknum petugas KPU yang seharusnya profesional dan netral. Apa yang terjadi hal tersebut bisa juga diduga terencana sehingga demokrasi kita ini ternodai dan tercoreng. Yang kedua, dalam hal asas profesionalisme KPU, khususnya KPU Jakarta Timur, tercermin dan ditunjukkan tidak adil dalam menegakkan keadilan, dalam memberikan sanksi kode etik yang terjadi di TPS 028 Pinang Ranti Jakarta Timur, yang seharusnya seluruh instrumen di TPS 08 diberi tindakan kode etik menyeluruh, tidak hanya parsial kepada orang-orang tertentu. Kemudian seharusnya sudah jelas itu bagian tindak pidana dan juga pelanggaran administratif yang tentunya bisa dilakukan PSU. Akan tetapi sampai hari ini tidak ada PSU. Yang ketiga, rendahnya partisipasi pemilih sehingga hanya mencapai 48,56 ya. Di Jakarta Utara dari DPT yang terdaftar karena ada beberapa hal. Adanya C6 atau kalau dibilang kemarin adalah C pemberitahuan yang tidak tersebar secara baik, tidak didistribusikan secara benar kepada masyarakat. TPS-TPS yang berlokasi seharusnya di tempat tinggal yang lebih mendekati, ini kemudian terlalu berjauhan dengan TPS-TPS yang sebelumnya pada saat pemindahan-pemindahan yang bisa dilihat di TPS 14, 15, 16, dan 17 terkait pemindahan lokasi secara mendadak dan anggota KPPS yang banyak mengundurkan diri sehingga mengakibatkan partisipasi sangat rendah, hanya kurang lebih 20% dari pemilihan. Selain daripada itu, persoalan C1 yang C6 yang memang atau C pemberitahuan yang tidak tersebar secara keseluruhan ini berdampak pada penurunan kualitas. Dibacakan itu Iya, aja, Pak. Bang, enggak usah di ini. Saya bacakan. Iya. Silakan dibacakan ya. Apa harus saya lihat begini bacanya? Betul? Iya. Ini masalahnya tulisannya agak-agak gimana gitu. Tapi esensinya sama. Oke, saya bacakan yang via ketikan saya lah. Ada sebanyak 167 kasus ya, dan bahkan lebih banyak lagi tentang pendistribusian C6 atau C pemberitahuan. Yang menurut kami seharusnya bisa dilakukan PSU. Dalam hal ini kita memiliki banyak rujukan, diantaranya putusan Mahkamah Konstitusi 247. Akan tetapi pihak Bawaslu dan Panwaslu tidak sama sekali mengindahkan apa yang sudah kita laporkan. Dan ini terjadi secara keseluruhan dan masif. Baik dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, termasuk di Provinsi DKI kami melakukan pelaporan. Akan tetapi sampai hari ini diputuskan ini kegiatan rekapitulasi, tidak ada satupun laporan kami yang memiliki hasil akhir seperti apa.
Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Akan tetapi sampai detik ini, sekali lagi, seharusnya dari Perbawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Dan ini saya melihat, saya tuliskan ini semua Ketua, kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadinya PSU. Terutama oknum-oknum yang kami katakan yang telah kami laporkan pula ke DKPP. Baik itu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota maupun Bawaslu maupun KPU. Kemudian indikasi penurunan kualitas pilkada, temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya potensi menurunkan kualitas terhadap pelaksanaan pilkada di Jakarta dan mencerminkan ketidakprofesionalan KPU dalam hal ini serta Bawaslu dalam menjalankan tanggung jawab mereka baik secara moral, konstitusional maupun secara hukum. Oleh karena itu, dari apa yang terjadi di seluruh ini, kami 01, pasangan 01, Pak Ridwan Kamil dan Suswono, apapun yang terjadi hari ini, kami akan melakukan proses hukum. Dan kami akan melanjutkan ini tentunya sesuai dengan konstitusi yang digariskan oleh undang-undang kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk kita mencari sebuah keadilan mana sesungguhnya yang seharusnya kita dapat hak-hak tersebut. Kira-kira demikian Ketua. Oke, terima kasih Bang. Sudah dimasukkan semua ke dalam D kejadian khusus dan catatan keberatan. Oke, sebelumnya nomor 2 ada catatan khusus atau keberatan yang ingin disampaikan? Ya, ada Ketua. Sudah pegang ininya, formulirnya ya? Sudah, silakan dibacakan. Baik. Sebagaimana proses rekapitulasi dari setiap kabupaten kota, kami mencatat bahwa dapat disimpulkan bahwa terdapat hanya 53% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari seluruh DPT. Jadi kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili atau representasi masyarakat. Sehingga kami menilai bahwa legitimasi masyarakat sangat kurang, sehingga kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili representasi masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, terdapat suara tidak sah sebanyak 10% yang tentunya akan mempengaruhi jumlah perolehan suara. Kemudian kejadian Pinang Ranti, di mana surat suara sudah dicoblos dan belum ada tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu. Dari 167 kasus yang dimana disampaikan paslon 1 tadi, juga belum ada rekomendasi Bawaslu, sehingga kami menganggap bahwa legitimasi penetapan hari ini tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan. Demikian, Ketua. Oke, sudah dicatatkan di keberatan dengan kejadian khusus? Sudah. 03, ada yang kejadian khusus atau keberatan yang ingin disampaikan? Kami tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari paslon nomor 3. Namun kami ingin berkomentar sedikit. Paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 mengungkapkan atau mencatatkan keberatan atau kejadian khusus, nggak tahu kejadian khusus atau keberatan. Mohon maaf, tapi maksud tidak, kami ini bukan hal penilaian ke 03, Ketua. Jadi tidak perlu adanya komentar macam-macam gitu ya. Oke. Untuk itu juga kami izin. saya lagi bicara pimpinan. Kami izin kalau misalnya Ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin. Mohon izin, saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti aja, Bang. Nanti diserahkan dulu nanti. Ya. Iya. Oke. Saya belum tanda tangan, Bang. Silakan mau ditandatangani atau tidak, silakan Ketua. Baik, kita sudah berikan. Siap. Terima kasih. Izin Ketua. Ya, sebentar, biarkan prosesnya berjalan dulu. Saya persilakan 03 dulu ya untuk menyampaikan. Jadi jangan diselak dulu. Iya. Silakan.
tidak harus menanggapi Bang. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. Izin Ketua, kami mundur dari sidang. Terima kasih. Terima kasih Bang. Silahkan. Mungkin pimpinan lebih fokus aja terhadap hasil perhitungan suara atau rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara, saya pikir itu tidak perlu dibahas. Kalau bicara keberatan, bebas saya nggak tahu itu keberatan atau kejadian khusus. Nah untuk itu, kalau paslon nomor 3 menilai proses pemilihan gubernur kali ini sudah berjalan cukup baik, mantap dan lancar dengan salah satu yang setelah dibacakan 90,23% C pemberitahuan sudah terdistribusi ke masyarakat kepada pemilih, dan sisanya itu dengan berbagai alasan seperti pindah alamat, tidak dikenal, kemudian berubah status, kemudian meninggal dunia, kemudian tidak berada di tempat, bahkan ada yang pindah memilih dan lain sebagainya, dan itu relevan dengan DPT dan serta yang terdistribusi. Untuk partisipasi itu hak konstitusi masing-masing pemilih atau warga. Paslon nomor 3 sangat mengapresiasi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 ini, dan sudah cukup berjalan baik dan sangat luar biasa, dan kami mengapresiasi kepada para seluruh penyelenggara. Bu Ina, tambahkan. Oke. Cukup? Cukup, Ketua. Bawaslu ada yang mau direspon atau ada keberatan yang kejadian khusus yang perlu disampaikan? Nanti kami akan membuat juga, tolong panitia dibuat nanti kejadian khusus bahwa tim 01 walk out meninggalkan forum acara ya. Oke, silakan Pak Dodi, silakan tambahkan. Ya, terima kasih Ketua. Bapak Ibu semuanya, peserta rapat pleno, pada prinsipnya hak pasangan calon ya untuk memberikan catatan atau kejadian khusus atau keberatan saksi. Namun sebagai catatan, keberatan saksi itu kan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kota di seluruh DKI Jakarta. Tentu seyogyanya itu harus disebut bahwa sudah selesai persoalan-persoalan tersebut di bawah. Namun kalau itu masih dinyatakan kembali, kami tetap menghormati ya, termasuk dari pasangan calon nomor 2, sejauh ini tidak ada keberatan dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tapi di tingkat provinsi tiba-tiba ada keberatan ya. Ini tentu menjadi catatan kita bersama. Seyogyanya semua persoalan kami sudah minta KPU Kota untuk menindaklanjuti semua keberatan, dan semua harus selesai di bawah, baik itu terkait dengan C pemberitahuan yang tidak terdistribusi, terkait dengan partisipasi, terkait dengan relokasi TPS, terkait dengan rekomendasi PSU, semua sudah dijawab oleh KPU Kabupaten Kota, dan seyogyanya hari ini kita sudah menetapkan sesuai dengan hasil rekapitulasi dari tingkat bawah. Ini catatan dari kami, ini memberikan penjelasan. Saya mengapresiasi teman-teman di KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi yang sudah memberikan respon dan tindak lanjut dari keberatan-keberatan saksi, dan proses rekapitulasi sudah dilakukan dengan sangat terbuka. Terima kasih, Ketua. Oke, terima kasih Pak Dodi. Sebenarnya kita mau merespon, tapi 01 sudah keluar duluan. Atau ada perwakilan 01 di sini? 01, nggak ada ya. Jadi nanti akan kami buatkan kejadian khusus yang tentu saja tadi sudah dijawab semua dengan Pak Dodi. Nanti mohon panitia kita buat kejadian khusus bahwa tim 01 meninggalkan forum sebelum proses pengesahan hasil tingkat provinsi. Saya tanyakan kembali, apakah kita bisa sahkan hasil Provinsi DKI Jakarta? Bawaslu? 01? 02? Kami menolak. Menolak maksudnya? Iya. Menolak Ya, atau tidak ya, menandatangani? Ya, kami tidak akan menandatangani izin. Cocok? Ya. Enggak, datanya cocok nggak? Data cocok. Oke. Namun kami menggunakan hak kami untuk tidak mendatangani. Oke, siap. Itu hak Bapak Wikan. 03 cocok? Cocok. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur
Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk penandatanganan sertifikat dan berita acara. Tadi karena 01 dan 02 konfirmasi untuk tidak menandatangani, tapi masih mau menerima hasil, Mas? Tidak. Hasilnya nggak dikasih, maksudnya nggak mau diterima? Hasil. Maksudnya ini hard copy-nya mau nggak? Ya. Ya, kami terima hasil. Oh iya, hasil terima. Ya udah. Oke, kita pending berapa menit ya? Bacakan dulu C pemberitahuan tidak terdistribusi. Ya. Sebelum saya tutup, saya akan lupa tadi membacakan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan yang tadi disebutkan oleh 01 dan 02. Rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi di setiap kabupaten kota dalam provinsi daerah khusus Jakarta. Bisa ditampilkan? Jadi ini biar bisa menjawab juga, berapa C pemberitahuan yang tidak terdistribusi kan? Oke, kita langsung bacakan hasilnya ya. Rincian distribusi model C pemberitahuan KWK. A. Tidak terdistribusi karena meninggal dunia 30823 atau sekitar 0,38%. Yang pindah alamat atau pindah alamat domisili 117118 atau sekitar 1,43%. Yang pindah memilih 20302 atau sekitar 0,25%. Yang tidak dikenal 17349 atau 2,12%. Yang berubah status 11434 atau 0,14%. Tidak berada di tempat dan tidak dapat keluarganya saya ulangi, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan 44991. Saya ulangi 448991. Jumlah formulir yang tidak terdistribusi di KPU DKI Jakarta 802417 atau 9,77%, ya. Yang terdistribusi 7411590. Jadi hanya kurang dari 10% formulir yang tidak terdistribusi di masyarakat dengan alasan-alasan tertentu. Baik itu meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, atau tidak berada di tempat, atau keluarga yang terpercaya tidak bisa dititipkan. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjawab semua bahwa hanya 9 dari 100 orang yang tidak bisa terdistribusikan dengan alasan-alasan tertentu. Saya rasa demikian, kita pending rapat selama 10 menit, 15 menit? 15 menit ya, untuk kita 20 menit. Oh iya, 20 menit. Boleh berkomentar itu, Pak? Oh iya, Bawaslu silakan. Oke ya, saya masukkan ya. Ya. Terima kasih waktunya. Ini udah selesai, cuman kita punya catatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahroji, Bawaslu DKI Divisi Hukum. Tadi diskusi dengan Pak Reki, ada hal yang mungkin kelewat. Jadi sebelum ditetapkan di PKPU diatur untuk dicetak dulu, baru dibagikan. Ini kita tidak melihat proses itu dilakukan, tapi nggak ada masalah. Itu udah dipegang, masing-masing udah pegang, Pak? Pencermatannya sudah. Udah tuh, semua sudah pegang. Ya. Yang kedua, memang terkait dengan penyampaian pemberitahuan hasil C6 itu mestinya
tanggal 26 itu sudah disampaikan ke masyarakat. Ini catatan aja, agar masyarakat tahu siapa yang dibagi C6 berapa. Gitu ya, jadi tanggal 26 itu masa tenang hari terakhir. Jadi masyarakat ini tahu nih, oh berarti yang sudah dibagi C6 itu sekian. Itu sudah disampaikan tanggal 26. Ini perbaikan ke depan. Yang kedua, terkait dengan absensi, ini juga penting. Absensi disampaikan ke masyarakat bahwa yang hadir itu sekian, tanggal 28 sebelum mereka masuk di kecamatan. Itu menjadi catatan kita saya kira, khususnya saya, agar masyarakat lebih menerima informasi yang terbuka. C6 itu, karena kalau sudah lewat kan ada masyarakat, angka-angkanya valid nggak nih, kan begitu kan. Itu, jadi update bagaimana cara update, KPU punya cara lah bagaimana update itu bisa terjadi, bisa dilakukan mungkin dengan digital dan sebagainya. Ya, saya kira itu catatan saya terkait dengan pemberitahuan berapa C6 yang sudah terdistribusi dan penyampaian bahwa absen yang dilakukan oleh pemilih tanggal sekian itu sekian. Jadi sebelum mereka berjalan itu sudah disampaikan ke publik, ya, agar transparansi lebih cepat kita dapatkan informasi itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjut Ketua, saya kira catatan dari Pak Sarroji yang mungkin menjadi evaluasi kita bersama dalam proses pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini, saya kira kita mengapresiasi kerja-kerja semua penyelenggara pemilu, teman-teman KPU di seluruh tingkatan, KPU kota, KPU provinsi, juga teman-teman kami di Bawaslu Kabupaten Kota. Juga saya kira kita harus memberikan apresiasi kepada seluruh tim pasangan calon. Kami di Bawaslu menerima laporan dari semua pasangan calon dan bagian dari partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Terkait dengan beberapa laporan yang masuk ke DKI Jakarta, saya kira di proses di bidang pelanggaran itu ditindaklanjuti. Tetapi kan memang dalam proses di Bawaslu tidak berdasarkan keinginan publik, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan saya kira dalam proses penghitung di DKI Jakarta, secara umum saya kira berjalan secara baik, walaupun ada beberapa catatan memang, tetapi segala keputusan yang diambil saya kira berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bawaslu. Yang pasti Mas, bisa lanjut. Oh ya, silakan. Ya, untuk menambahkan aja tadi dari rekan-rekan kita. Ini 01 udah keluar sih ya. Sebenarnya ada satu hal yang bisa bicara untuk membahas soal partisipasi publik ini ya. Stiker coklit untuk pilkada, silakan teman-teman cek di rumah masing-masing. Itu tidak ada hari Rabu 27 Pak, itu November kayaknya nggak usah dibahas di 2024. forum ini, Pak. Enggak, saya mau kasih tahu gitu loh. Iya, Supaya KPU tuh jangan ibaratnya meremehkan partisipasi publik. Ya, maksud saya kalaupun Ya ini kan saran. Ya, Artinya, bisa dituliskan nanti kalau emang itu. Ya tulis saja, kan saya Ya. ngomong, Anda tulis. Siap. Jadi artinya KPU tuh harus benar-benar memanfaatkan dan patuh pada PKPU-nya sendiri. Begitu loh. Jadi di stiker coklit itu tidak ada 27 November hari Rabu pilkada serentak. Sementara provinsi lain ada. Begitu loh. Cukup, Pak? Cukup. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Ya, nanti kalaupun Bawaslu secara kelembagaan ya ingin menuliskan kejadian khusus atau catatan atas proses ini, kami persilakan untuk. Enggak, Anda sudah diminta untuk memperbaiki itu. Iya, kita nggak Kan berdebat sudah ada masalah itu. suratnya. Apa perlu? Oke, kita selesaikan. Bapak Ibu sekalian, kita pending berapa? 20 menit untuk mengadakan proses penandatanganan berita acara, pending selama 20 menit. Pemirsa, itu tadi kita sudah saksikan bersama KPU telah mengesahkan hasil pemilihan Pilgub Jakarta. Berdasarkan data yang dicocokkan tadi oleh semua pihak, mulai dari KPU bersama dengan 3 wakil dari para pasangan calon, didapatkan hasil yaitu perolehan suara
yang mengungguli yaitu untuk pasangan calon nomor urut 3 Pram Rano dengan perolehan suara sebanyak 2.183.239 dengan perolehan 50,07%. Kemudian RK Suswono di peringkat kedua dengan perolehan suara 1.718.160 atau 39,4%, dan disusul dengan Darmo Pongrekun dan Kunwardana dengan perolehan suara sebanyak 459.230 dengan persentase sebanyak 10,52%. Data tersebut didapatkan dari hasil seluruh data sah sebanyak 4.360.629 dan didapatkan dari 6 kota atau kabupaten yang berada di Jakarta. Tadi sempat ada kejadian menarik pemirsa di mana tim pemenangan dari paslon nomor 1 sempat walk out atau keluar dari forum saat pengesahan hasil Pilgub Jakarta ini. Pemirsa, program Pemimpin Pilihan Rakyat masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.